Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang ilmu kebal ya. Jadi ini muncul katak bizer ini menarik juga ya fenomenanya. Tentang ilmu kebal atau ilmu tektok. Nah ini sebenarnya sudah lama. Jadi waktu saya sekolah itu dulu juga banyak teman-teman saya ya yang sering tawuran itu juga punya ilmu ilmu kebal atau ilmu tektok itu. Jadi dipukuli rame-rame itu dia tidak mempan. Maka saya pernah lihat teman saya ini badannya kurus kering, lawannya lebih besar, tapi ketika dia pukul lawannya itu langsung jatuh, bahkan bibirnya itu sampai berdarah. Kemudian lawannya bangkit dan teman saya ini dipukul sampai berkali-kali, 5 sampai mungkin banyak lah, bertubi-tubi lah. Tapi pas saya lihat itu tidak ada satupun luka, darah, bahkan memar pun tidak ada. Nah ternyata dia punya yang namanya ilmu tektok, ilmu kebal. Nah ini akhirnya membuat dia sering tawuran, dan sering tawuran itu kena pukul, kena kena apa namanya, benda-benda tumpul, benda tajam itu tidak melukai sedikit pun. Tapi zaman saya kan tawuran jarang pakai senjata ya, lebih banyak pakai tangan kosong lah. Tangan kosong paling-paling pakai gear atau pakai kopel seperti itu. Dan teman saya ini kebal. Nah, fenomena kebal ini kan sebenarnya kan ilmu itu kan seperti pisau ya. Tergantung siapa yang menggunakan. Kalau digunakan untuk kebaikan misalnya, ya itu bagus. Misalnya contohnya dia ilmu kebal, tapi menjadi security, menjadi aparat misalnya tentara atau segala macamnya mungkin lebih bagus. Membela negara, membela orang-orang tertindas, itu bagus. Tapi kalau digunakan untuk jago-jagoan, untuk membuat kerusuhan, untuk menyakiti orang lain, untuk merampok, malak-malak orang di sekolahan, nah itu menjadi negatif. Jadi kalau menurut saya walaupun itu menggunakan ayat-ayat suci, menggunakan kalimat apa namanya wafak itu ya, jadi kayak kain yang ditulis huruf-huruf itu kan, huruf-huruf gundul, lalu dia jadi kebal. Atau dia mandi dengan dibacakan doa, atau dia punya guru dibacakan doa, lalu dia bisa kebal, dikasih gotri ya, ditelan langsung dia kebal. Nah, itu kalau digunakan dengan cara yang baik, maka dia akan jadi kebaikan. Tapi kalau dia digunakan untuk jago-jagoan, dia tetap akan uh, menjadi pengikut iblis atau pengikut setan. Bilang, oh tapi kan ilmu saya ini ilmu leluhur, ilmunya para wali, ilmunya para syekh zaman dulu, para wali songo katanya. Ya wali songo itu tidak ada yang tawuran. Wali songo tidak tukang palak. Wali songo itu tidak suka bacok-bacok orang, tidak suka. Jadi wali songo, kalau bilang ilmu wali songo ya tidak benar juga. Nah kalau misalnya para leluhur-leluhur kita itu dulu berjuang, ditembak, pelurunya belok, ditembak, tidak kenapa-napa, ya itu bagus, karena berjuang untuk kemerdekaan, untuk membela rakyat tertindas, bukan menindas, seperti itu. Jadi menurut saya ilmunya bagus, baik, bisa jadi ya, karena doa-doa ilmu keselamatan, tapi sekalipun itu menggunakan doa-doa, sekalipun itu pakai bahasa Arab sekalipun, kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif, itu tetap saja dalam pengaruh iblis. Jadi itu bukan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia akan mendapatkan pertanggungjawaban. Nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban di alam kubur. Kan ilmu itu akan berbicara nanti. Wahai ilmu, kamu ini digunakan apa saja oleh dia ini. Oh, saya digunakan untuk membunuh orang, saya digunakan untuk membacok orang, saya digunakan untuk memeras orang. Nah, ilmu itu akan bersaksi. Sekalipun ilmu itu digunakan lewat wirid, puasa, doa. Nah, itu intinya. Jadi, kembali lagi, kalau kita menuntut ilmu kanuragan, niatkan hanya untuk keselamatan, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.